Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Omah Zikir. Cerita kali ini akan mengangkat pengalaman seorang tokoh yang berasal dari Demak. Sebut saja namanya Abdul Qohar. Kisah ini diungkapkan oleh seorang murid dari Mbah Abdul Qohar yang berada di Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Mbah Abdul Qohar ketika itu sedang melakukan pendekatan kepada para pemuda di desanya. Karena para pemuda itu jarang sekali yang mau sholat berjamaah di musola. Tiap kali tiba waktu sholat, musola seringkali kosong. Mbah Abdul Qohar prihatin, karena jika para pemuda desanya tidak mau peduli dengan ajaran agama, maka mereka akan gampang sekali terjerat pada hal-hal yang berbau maksiat. Dengan teknik tersendiri, Mbah Abdul Qohar berusaha mendekati para pemuda itu. Tidak mudah untuk bisa memberikan nasihat kepada pemuda itu. Jika tidak berkenan dengan apa yang mereka pikirkan, menasehati anak usia muda hanya akan dibantah saja. Kita harus bisa mengerti apa yang sedang disenangi para pemuda itu, hingga para pemuda itu bersemangat menanggapi apa yang akan disampaikan. Mbah Abdul Qohar berusaha memperkenalkan ilmu kesaktian kepada para pemuda itu, dari masalah ilmu kanuragan sampai pada ilmu kebal. Terus amalan-amalan lain yang dibutuhkan oleh para pemuda itu berusaha dipenuhi oleh Mbah Abdul Qohar. Mbah Abdul Qohar tidak menyangkal kalau apa yang ia ajarkan pada para pemuda itu ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa. Tidak hanya para pemuda di desanya saja yang tertarik untuk menjadi murid Mbah Abdul Qohar, bahkan pemuda dari luar desanya pun datang berduyun-duyun. Dampak dari pendekatan yang dilakukan oleh Mbah Abdul Qohar itu pun luar biasa sekali. Para pemuda itu dengan mudah diarahkan untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Sebab yang diajarkan oleh Mbah Abdul Qohar, orang yang sedang mempelajari suatu ilmu itu harus melakukan sholat 5 waktu. Tidak hanya sholat, para pemuda itu juga menurut ketika disuruh berpuasa sampai melakukan puasa mutih. Sejak saat itu nama Mbah Abdul Qohar semakin tersohor di daerahnya. Mbah Abdul Qohar terkenal sebagai tokoh sakti yang berpengaruh di kalangan pemuda. Musola yang tadinya seringkali kosong, kini tiap tiba saatnya sholat yang datang untuk berjamaah selalu penuh. Karena cerita dari mulut ke mulut tentang Mbah Abdul Qohar begitu santer di masyarakat, ada seorang pendeta yang terusik dengan tindakan Mbah Abdul Qohar itu. Pendeta itu selalu mengedepankan pikiran logis. Ia tak mungkin bisa percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Bagi pendeta itu, tidak ada orang yang sakti. Semua pasti ada kunci dan rahasianya. Orang sakti itu mungkin seperti orang bermain sulap saja, hanya tipuan mata dan kecepatan. Maka sang pendeta itu minta untuk dipertemukan dengan Mbah Abdul Qohar. Ia merasa harus membuktikannya sendiri.
Dalam hati pendeta itu tak sedikit pun mempercayai bahwa Mbah Dul Qohar adalah orang sakti. Para pemuda itu telah tersugesti oleh tindak tanduk Mbah Dul Qohar, sehingga para pemuda itu menurut saja dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Dul Qohar. Akhirnya pada suatu ketika si pendeta itu bisa bertemu langsung dengan Mbah Dul Qohar. Tanpa diduga-duga, si pendeta itu mengajukan suatu tantangan yang serius. "Maaf Mbah, kedatangan saya ini agak kurang ajar," ucap si pendeta tanpa basa-basi pada Mbah Dul Qohar. "Oh, tidak apa-apa," jawab Mbah Dul Qohar santai. "Saya ingin mengajukan sebuah tantangan pada jenengan Mbah," ucap pendeta itu kemudian. "Apa itu?" "Saya ingin jenengan menebak angka togel 4 angka dengan tepat." "Wah, saya tidak pernah beli togel," jawab Mbah Dul Qohar. "Kita main tebak-tebakan saja. Togel itu nggak usah kita beli." "Lah terus untuk apa?" tanya Mbah Dul Qohar melongo, seakan tak mengerti maksud dibalik ucapan si pendeta itu. Sementara si pendeta menyimpan rasa kesal di dalam hatinya. Mbah Abdul Qohar terkenal sebagai orang pintar, juga terkenal sakti, kok malah plonga-plongo seperti itu. "Begini Mbah, jujur aku pengen taruhan sama sampean. Sampean kan terkenal sakti di mana-mana." "Taruhan apa?" "Gini, kalau sampean bisa menebak angka togel tepat 4 angka, aku mau mengikuti agamanya sampean." "Kalau aku nggak bisa?" tanya Mbah Dul Qohar santai. "Berarti sampean harus ikut agamaku." Mbah Abdul Qohar menatap lurus bola mata pendeta itu. Sekarang ia baru bisa mengerti semuanya. Jelas si pendeta itu main akal-akalan menebak 4 angka dengan tepat. Berarti perbandingannya adalah 1/10.000. Secara logika Mbah Abdul Qohar pasti akan kalah. Tapi anehnya Mbah Abdul Qohar menerima tantangan itu. Mbah Abdul Qohar minta waktu 10 hari lamanya. Terjadilah kesepakatan antara Mbah Abdul Qohar dengan si pendeta itu. Misalnya hari itu adalah tanggal 20, maka togel yang harus ditebak 4 angka dengan tepat adalah togel yang diputar pada tanggal 30. Mbah Dul Qohar sendiri tak bisa menebak kejadian yang akan terjadi di masa depan. Ia juga tidak akan mampu menebak 4 angka togel jika tidak minta bantuan. Mbah Dul Qohar tahu kalau si pendeta itu minta sesuatu yang sulit. Bahkan tidak mungkin rasanya jika satu bisa mengalahkan 10.000. Tapi Mbah Dul Qohar memiliki keyakinan tersendiri. Hal itu adalah perkara yang sangat mudah bagi orang yang dekat dengan Allah. Mbah Dul Qohar juga ingin membuka alam pikiran si pendeta itu. Tampaknya si pendeta itu hanya mengagungkan akal pikiran saja. Ia tidak mengerti bahwa keajaiban itu adalah perkara mudah bagi Allah dan orang-orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah. Mbah Abdul Qohar menemui gurunya di daerah Kecamatan Belimbing, Kabupaten Malang. Ia datang kepada gurunya dan menceritakan semua dengan apa adanya. Sesampainya di Malang, Mbah Abdul Qohar pun sempat dimarahi oleh gurunya itu. Dul, agama kok kamu
pertaruhkan begitu, ujar guru mulai melembut. Tapi aku akan membantumu. Kemudian guru Mbah Abdul Qohar itu memberikan amplop berisi kertas yang bertuliskan 4 angka. Guru dari Mbah Abdul Qohar itu juga menyuruh muridnya untuk minta hal yang sama kepada 2 sahabatnya yang berada di Pasuruan dan Bangkalan Madura. Untunglah Mbah Abdul Qohar cukup mengenal sahabat gurunya itu, baik yang tinggal di Pasuruan maupun yang berada di Bangkalan Madura. Sesampainya di Pasuruan, Mbah Abdul Qohar menjadi bahan tertawaan. Tapi ia tetap diberi amplop bertuliskan 4 angka itu. Amplop ini jangan kamu buka sampai waktu terakhir kamu menghadapi si pendeta itu, tutur sahabat guru Mbah Abdul Qohar yang di Pasuruan. Njih Yai, dari sahabat gurunya yang tinggal di Bangkalan Madura pun Mbah Abdul Qohar dapat amplop putih yang dalamnya tertulis 4 angka. Kalau sampai kamu kalah taruhan ini, lebih baik kamu mati saja daripada harus pindah agama. Waktu pertaruhan pun akhirnya tiba. Ternyata yang menyaksikan tidak hanya Mbah Abdul Qohar dan si pendeta itu saja, tapi semua pemuda yang selama ini berguru pada Mbah Abdul Qohar itu ikut menyaksikannya. Jadi seandainya Mbah Abdul Qohar kalah, murid-murid yang selama ini percaya kepadanya bisa menjadi murtad. Harapan Mbah Abdul Qohar adalah ketiga amplop itu harusnya berisi angka yang sama, sebab jika berbeda ia harus memilih salah satu dari 3 yang tertulis. Perlahan Mbah Abdul Qohar membuka amplop pertama. Angka yang tertulis di situ adalah 3, 2, 4, 7. Agak gemetar, Mbah Abdul Qohar membuka amplop kedua. 3, 2, 4, 7. Alhamdulillah sama, dan amplop yang ketiga pun tertulis 3, 2, 4, 7. Berseri-seri wajah Mbah Abdul Qohar. 3 orang menulis angka yang sama adalah suatu keajaiban. Mbah Abdul Qohar meletakkan tulisan angka 3, 2, 4, 7 di bawah telapak meja. Kita lihat angka ini setelah malam dan nomornya sudah diundi, ucap Mbah Abdul Qohar. Semua sepakat, kemudian detik-detik merambat pelan dan terasa menegangkan sekali. Dari tadi puluhan orang yang berada dalam ruangan itu terdiam. Detik-detik jam dinding terdengar keras sekali. Hanya Mbah Abdul Qohar yang kelihatan tenang sekali. Ternyata angka togel yang keluar malam itu adalah 3, 2, 4, 7. Mbah Abdul Qohar berhasil menang dalam adu kesaktian itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.